Nah, saya ringkas saja yang saya kagum tentang struktur pemerintahannya. Tadi diungkapkan oleh Tukur Ridasah tadi, ungkapan ini sangat menarik. Kita nanti bisa menulis bersama itu, banyak hal yang bisa kita gali sebenarnya. Nanti saya ajak juga ke Jepang, nanti kita kapan-kapan kita ke Jepang bersama ya. Melihat Museum Osaka, saya pengen gali juga dari orang Jepang itu bagaimana bisa mengetahui detail sejarah. Tapi boleh juga. Jadi gini, struktur pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam meliputi satu itu kerajaan, itu pemerintah pusat. Jadi dia yang menguasai, yang mengendalikan semua, itu pemerintah pusat. Di dia pemerintah pusat ada ulebalang. Kemudian ulebalang di bawahnya mukim, pemerintahan di daerah mukim. Dan kemudian gampong atau pemerintah di desa. Kemudian baru sultan dalam mengembangkan tugasnya dibantu beberapa pejabat tinggi yang bergelar wazir atau perdana menteri atau menteri-menteri. Itu jadi banyak lagi menteri-menteri. Jadi kita kaitkan tadi persaudaraan kita, cari orang-orang saudara-saudara kita yang pernah menyangkut dalam terus serta dalam struktur pemerintahan Aceh Darussalam itu. Yang menarik, hubungan internasional ini dasar. Aceh di abad 15-16 sudah punya hubungan internasional. Ya bayangin aja itu orang-orang yang bergelar wazir Sultan Badul Muluk itu adalah orang-orang yang menguasai bahasa mereka. Mereka menguasai bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Belanda, otomatis bahasa Aceh sendiri. Jadi mereka itu tugasnya mengurus bagaimana mengatur negeri, mengatur negara, sehingga mereka punya hubungan-hubungan darat internasional, punya politik internasional, punya hubungan-hubungan network internasional. Ini luar biasa. Kok orang Aceh sekarang nggak seperti itu? Aceh pernah menjadi negeri internasional, negeri global. Jadi yang menarik nih, ada diplomasi Aceh ke dunia. Kerajaan Aceh Darussalam meletakkan dasar-dasar nih, ada 7 dasar penting. Pertama, tidak bergantung dengan luar negeri, baik ekonomi maupun militer. Luar biasa. Dari abad ke-15-16 itu tidak bergantung dengan luar negeri. Sementara negeri kita tergantung dengan utang dari luar negeri. Yang kedua, menjalin persahabatan dengan negara-negara Islam, terutama Turki, India, Arab, Maroko, Malaysia. Luar biasa. Ketiga, selalu mawas dan waspada terhadap negaranya yang berpotensi untuk menjajah. Nah dia, jadi orang-orang penjajah, tapi tadi saya cerita tentang Portugis, Belanda, mereka antipati sekali. Pokoknya ada penjajah segera diusir. Itu ketiga. Keempat, menjalin hubungan baik dengan negara-negara bagian barat yang ingin hidup damai. Jadi menjalin hubungan yang damai menjalin. Kelima, bantuan-bantuan dari luar negeri lebih diutamakan para tenaga ahli yang dibutuhkan. Ya, tidak perhatikan ini korelasi dengan kehidupan kita sekarang. Jadi pada waktu itu hanya dibutuhkan tenaga ahli, para profesor, para insinyur, para dokter. Tidak boleh yang kelas bawah tidak boleh masuk Aceh. Karena itu kita membutuhkan tenaga ahli. Yang keenam, memperluas dakwah Islamiyah. Wah, ini luar biasa kali. Jadi ukhuwah Islamiyah atau dakwah itu sudah ada itu. Dan ini pegang dasarnya. Yang ketujuh adalah hubungan luar negeri Aceh terjalin melalui diplomasi dengan negara-negara lain. Jadi orang-orang kita itu diplomat yang ampuh, sehingga Aceh menjadi besar karena pandai diplomat. Ini semestinya diplomasi ini harus kita kembangkan pada saat ini untuk membangun Aceh ke depan. Nanti ada strategi diplomasi. Ada 4 strategi Pak Rizazan itu yang diplomasi kancil. Itu dipelajari apa maksud diplomasi kancil ini? Ini termasuk dalam tulisan orang Jepang disebut diplomasi kancil. Kedua adalah diplomasi mebisan. Ketiga, diplomasi kekuatan. Keempat ada diplomasi ekonomi. Oh, luar biasa. Artinya ekonomi Aceh pada saat itu dahsyat. Itu seperti negara global seperti Amerika, seperti Jepang atau Eropa sekarang gitu ya. Jadi keempat diplomasi inilah yang menjadikan Sultan Iskandar Muda sangat terkenal, Kerajaan Aceh Darussalam sangat hebat, menguasai kita. Kemudian tentang ketahanan negara, saya perhatikan ini karena saya orang Lemhanas, ya, Lembaga Ketahanan Nasional. Saya mempelajari bagaimana ketahanan negara di zaman era
Iskandar Muda ini. Mereka mempunyai angkatan perang yang sangat kuat, bertakwa, beriman. Wah, luar biasa. Jadi demikian mereka fanatik. Angkatan perang yang terlatih dengan baik. Terlatih. Saya nggak tahu sekarang saya tidak melihat orang Aceh bermain sila Aceh. Jangan-jangan banyak yang tidak bisa nih. Dulu ayah saya mengajarkan saya silat sejak kecil. Kemudian saya di Jepang belajar karate. Saya danpa, membantam danpa di karate di Jepang. Saya menikmati itu, bagaimana cara membela diri terhadap tangan kosong, bahkan dengan samurai. Saya belajar menikmati. Saya terus terang ingin belajar lagi bagaimana orang Aceh memakai rencong dengan hebat. Pasti pada waktu itu orang Aceh sangat kuat, berlatih bagaimana bisa menaklukkan musuh dengan silat Aceh dan juga bagaimana memakai pedang dan rencong. Itu pasti. Nanti kita ingin mendalami. Kemudian ke tanah negara mendapatkan tenaga-tenaga ahli perang dari Turki, dari Maroko, dari Arab. Mereka yang ahli-ahli perang datang ke sini melatih dan belajar. Yang terakhir, ternyata kita juga punya teknologi meriam, teknologi senjata yang ampuh-ampuh. Itu luar biasa. Pada waktu abad ke-15-16, Aceh itu bisa menguasai teknologi. Ini penting. Sebab saya yang belajar teknologi di Jepang, waduh jauh sekali, Indonesia tertinggal. Saya mempelajari khusus urusan bawah tanah, underground city. Jadi kalau nanti kita ingin membuat, nanti kapan-kapan ingin membuat kerajaan baru di bawah tanah, boleh dengan saya. Karena kalian saya memang underground city. Jadi membuat nanti kereta cepat Jakarta-Bandung itu saya supervisornya. MRT Jakarta itu saya supervisor. Jadi saya dipercaya oleh pihak Jepang untuk mengembangkan teknologi di bidang urusan bawah tanah. Kemudian menyangkut ibu kota negara. Ibu kota negara diatur demikian rupa oleh Iskandar Muda. Hebat ini. Wilayah, tatanan wilayah, logistik segala macam, logistik untuk perang, logistik untuk ekonomi dibedakan. Tapi yang menarik, semua tempat itu berdasarkan masjid. Maka ada 3 masjid utama. Masjid Jami Baitur Rahman. Kemudian Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, dan Masjid Baitul Musahhad. Saya belum tahu yang Musahhad ini mana. Disebutkan di dalam buku ini. Baitul Musahhad. Di mana, Pak? Ada ya? Kalau gitu saya hadir di situ. Hanya baru 2 menit. Yang pertama saya tanya Musahhad, saya belum tahu di mana. Karena saya berdasarkan buku ini. Jadi buku sejarah. Yang menarik, ketika masjid itu sebagai pusat kegiatan Islamiyah, pusat kegiatan ilmu pengetahuan, maka pada waktu itu menarik, disebut universitas. Jadi masjid itu universitas. Saya juga menarik sekali, selama ini universitas jauh dari masjid. Universitas sana, masjid di sini. Pada waktu zaman Iskandar Muda, masjid itu universitas. Wah, hebat sekali ini. Jadi pusat ilmu pengetahuan itu ada di masjid. Kali masjid kita sekarang kosong. Habib ya, masjid kita kosong, bukan university, bukan tempat menggali ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sekedar tempat sholat 5 waktu. Ini harus diubah. Saya melihat tatanan ini banyak, saya foto-fotonya, saya foto bagaimana tatanan wilayah pertanian, tatanan wilayah kota, wilayah pantai, wilayah gunung. Waduh, Masya Allah, saya bilang zaman Iskandar Muda sudah punya ilmu tata wilayah yang hebat. Kok kita enggak ini? Saya yang membuat zona tsunami ini, saya yang desain. Pada tahun 2004 akhir sampai 2007, saya memetakan zonasi tsunami. Alhamdulillah sudah sukses zona tsunami, tapi tidak dipakai oleh pemerintah daerahnya. Tidak dipakai, nggak laku. Kemudian menarik ini, para profesor dari Turki, dari Arab, Persia, India, nggak tahu sekarang nggak ada kelihatannya tuh dari negeri itu. Nanti saya ke depan kita bangun nih, kita bangun bagaimana membangun kota universitas, University City. Bandar Aceh pada waktu itu kota universitas, kota teladan, kota keterpelajar, kota-kota orang cerdas. Itu dibangun lagi ke depan. Bandar Aceh sebagai orang-orang kota orang cerdas. Ini harus kita bangun dengan sains dan teknologi ke depan. Ini dia, saya mendapatkan ini luar biasa. Saya masih sebenarnya pengen bicara banyak, saya mungkin waktu tidak ada. Tapi satu pijakan penting, Iskandar Muda ini sangat intelektual. Dia sangat menggunakan otak, akal.
Maka diungkapkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi demikian bagaimana dia mencari ulil albab, orang yang berpikir, punya strategi, punya sains, punya teknologi, bisa menguasai dunia. Ini yang kita bangun kembali Aceh seperti itu. Aceh yang sangat kuat, Aceh yang bermartabat, sangat terkesan. Dan seluruh dunia belajar di sini, belajar tentang Islam, belajar tentang sains, belajar tentang teknologi. Di sini kita harus kembalikan marwah itu, supaya orang Aceh menjadi orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Karena kehidupan sekarang ini ada dimiliki oleh orang yang punya knowledge, orang-orang ilmu pengetahuan, orang-orang punya sains, orang-orang punya teknologi. Otomatis menguasai sains, menguasai teknologi, mereka lah penguasa ekonomi. Penguasa ekonomi, mereka lah penguasa dunia. Dunia ini sekarang dikendalikan oleh orang-orang yang menguasai ekonomi. Ini orang Aceh harus pandai berdagang, harus pandai bisnis, supaya bisa menguasai semua cerita tadi dari Teguh Rizasa. Bagaimana orang-orang Aceh pada waktu itu bisa menguasai juga bidang marketing, bisa bisnis. Saya kira nanti dalam pertemuan saya ingin baca banyak bicara. Pada kesempatan lain saya ingin tulis juga buku bagaimana perspektif Aceh dan perspektif Islaman. Ini jarang saya belum melihat itu. Tapi saya melihat isi itu Islam semua, tapi mengejek Islam itu. Karena mereka adalah penjajah, menulis orang Jepang, orang Belanda menulis sejarah Aceh sangat negatif. Kita harus buat lagi sejarah, tapi berdasarkan data-data yang solid ya, data-data faktual yang benar-benar sah secara saintifik dan juga secara teknologi. Insya Allah ke depan kita banyak bincang-bincang ya Pak ya, bincang-bincang lagi supaya kita tahu, terbuka wawasan kita, supaya Aceh berubah. Aceh, aduh mohon maaf ya, dikenal miskin, termiskin di Sumatera. Maksudnya saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya orang Aceh tidak bodoh. Tapi ternyata lihat real pendidikan kita sangat lemah. Ini harus kita ubah. Tidak bisa begini. Saya sangat sedih. Saya ditanya profesor saya, why your country like that? Aduh, sakit hati rasanya. Saya pulang kampung, saya membangun yayasan Bedo Kampung. Alhamdulillah, pelan-pelan saya bangun. Lihat nanti beras saya yang Bedo Kampung. Siap dibagikan ke fakir miskin ya. Alhamdulillah. Itu nanti saya latih mulai dari kampung, saya demontasi, saya akan sebarkan ke seluruh Aceh. Bagaimana memahami state of the art dari pertanian, agriculture. Saya melihat begini, orang Jepang itu teknologi tinggi, tapi tidak pernah melepaskan pangan. Maka orang Jepang itu sangat kuat itunya, pertaniannya, pertanian sangat kuat. Pada waktu saya di sana, suatu ketika, nah ini dia contoh, ini adalah di yayasan yang saya bangun di Bedo, di